Di dalam kabinet saya di soal sama Bu Sri Mulyani. Jadi waktu kasus flu burung itu virusnya sudah sempat dikirim ke Saya kirim WHO. berkali-kali saya kirim, tapi setelah saya disuruh beli vaksin, oh no way, saya stop. Bikin sendiri. Saya stop, saya nggak mau ngasih. Pada waktu saya nggak mau ngasih itulah saya memberontak terhadap WHO. Seluruh dunia geger. Stop. Itu yang namanya rencana mereka pandemik stop. Stopnya mendadak. Bukannya kayak COVID ini kan pelan-pelan. Flu burung mendadak. Karena mereka ketahuan curangnya. Pemerintah sebetulnya diatur oleh mereka. Yang akhir-akhir ini ada pandemic treaty dan IHR amandemen. Nah itu untuk mengatur semua negara agar tunduk dengan kemauan mereka. Waktu saya ngomong begitu geger. Ngawur banget masuk Amerika. Amerika kan yang bikin, bukan Amerika yang bikin. Bikinnya adalah non-state actors, salah satunya Bill Gates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni. Dan saya Rizky Hasan. Hari ini kita mau bahas apa nih Mas Rizky? Hari ini kita akan membahas banyak hal soal kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan rakyat Indonesia, dan juga bagaimana negara yang harusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan rakyatnya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Ibu Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Ya. Ibu apa kabarnya? Gimana kesibukannya hari ini? Alhamdulillah masih hidup. Masih sehat terus ya Bu ya? Baik, Ibu mantau nggak informasi-informasi yang sekarang ini lagi ramai soal PBI, Bu? Oh ya, saya selalu mengikuti. Oh gitu. Jadi sesuatu yang terjadi, kebijakan-kebijakan kesehatan saya selalu mengawal. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak serk ya saya pasti bersuara. Ini nggak serknya apa Bu? Kalau yang kasus sekarang PBI kalau ini? PBI ini sebetulnya sejarahnya uang PBI ini adalah sebetulnya uang Jamkesmas. Jadi pada tahun 2005 itu sebetulnya sudah mulai isu BPJS akan dibentuk. Tapi saya waktu itu menolak. Saya menganggap bahwa BPJS itu program global, bukan program asli sebetulnya dari Indonesia. Dan dimulai dengan ditandatangannya Undang-Undang SJSN pada tahun 2004, di mana di situ ada jaminan sosial nasional. Yang disebut jaminan sosial itu apa? Jaminan sosial itu adalah asuransi sosial. Nah, ini saya tidak klop. Menurut saya tidak sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 di mana pemerintah harusnya melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darahnya. Nah, ini kok rakyat harus melindungi dirinya sendiri dengan asuransinya, melindungi kesehatan dirinya, bukan dilindungi oleh pemerintah, tapi dilindungi oleh asuransi yang dia bayar kan. Kalau BPJS itu, sehingga waktu itu saya membuat bukan BPJS tapi Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan masyarakat ini menurut saya ini sangat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi pelayanan kesehatan di rakyatnya. Sehingga waktu itu Pak SBY bisa memberikan kebijakan mengeluarkan uang dari APBN. Nah mulainya uang APBN untuk asuransi kesehatan, nah itu sebetulnya dari Jamkesmas itu. Kalau BPJS, PBI belum Jamkesmas. Saya nggak mau BPJS karena BPJS menurut saya itu program global sebetulnya. Di mana-mana di negara manapun juga tuh semua disuruh membentuk seperti BPJS tersebut. Yang sampai sekarang harus universal coverage segala macam itu. Jadi saya tahunya itu dari global. Kenapa? Ketika saya membuat konsep Jamkesmas, saya dikeroyok oleh lembaga-lembaga internasional. Menarik, semua tidak setuju. Jangan Jamkesmas, harus BPJS. Kenapa kok mereka nggak setuju? Nah itu harus asuransi.
Waktu itu saya dalam hati saya nggak setuju kalau kesehatan rakyat itu rakyat harus membayar asuransi karena itu memberikan beban kepada rakyat. Oke, ini dasarnya itu Ibu nggak setuju Iya. kalau rakyat harus membayar asuransi Iya. kesehatannya. Iya. Harusnya negara yang Sakit menjamin. nggak sakit harus bayar. Harusnya negara yang Ya, menjamin itu. harusnya negara. Oke. Ya kalau dipikir-pikir sebetulnya negara mampu kalau memang mau ya. Nah, karena yang dikorupsi aja jauh lebih banyak daripada untuk pelayanan kesehatan lah ceritanya. Nah, pada waktu itu saya dikeroyok, tapi Pak SBY melihat konsep itu kok bagus, jadi saya didukung penuh oleh Pak SBY sehingga Jamkesmas berjalan 4 tahun loh Mbak. 4 tahun. Saya mengelola 76 juta rakyat miskin. 76 juta rakyat miskin dan satu orang itu hanya dibayar 5.000 per bulan. Tapi 5.000 tahun 2004 berbeda sama sekarang ya. 5.000 per orang, jadi per bulan. Nanti kali 12 begini-begini. Dan waktu itu pengelolaannya gimana ya? Kita kan nggak punya kayak BPJS ini. Ya, belum ada. Nah, dikelola di dalam Depkes sendiri. Saya pimpin sendiri. Kemudian saya titipkan sementara itu pada Askes. PT Askes. PT Askes. Namanya Askeskin. Asuransi kesehatan orang miskin. Oke, berjalan bagus. Dari 5.000 itu kita menjamin orang miskin satu berobat free ke rumah sakit pemerintah kelas 3. Kemudian apa saja diobatin seperti biasa, kita bayar seperti biasa. Jadi kita membayar rumah sakit ketika rumah sakit itu mengobatin orang miskin. Jadi tidak direkayasa diapa-apain gitu. Jadi lugu. Jadi rumah sakit juga senang dapat pasien banyak. Dokternya juga happy karena mendapat pasien banyak juga. Rakyat juga senang karena sakitnya betul-betul diobati. Itu cuci darah seumur hidup gratis. Operasi jantung gratis. Orang-orang sakit kusta kita jamin. Orang gila kita berikan biaya. Orang gila itu suatu masalah loh. Dari zaman Belanda pun orang gila diupeni. Tapi menarik tadi angkanya cukup banyak loh. 76 juta. Dan sekarang kalau nggak salah baru 96 juta. Baru beda 20 juta. Tapi ada ini nggak Bu? Kalau masalah data orang miskin atau data apapun di Indonesia itu kan selalu kacau gitu ya. Iya, itu masih masalah. Itu Masalahnya sekarang kemungkinan data itu. Data yang mau dipakai di mana? Data badan apa BPS atau data apa? Menurut saya semua menteri selalu pakai data BPS. Kalau saya paling nggak percaya dengan data BPS. Waktu itu Ibu pakai data apa? Saya mengumpulkan data dari kita turun sendiri, jadi Depkes turun sendiri. Mendata langsung melalui ininya kita menggunakan PKK. PKK yang Dasawisma. PKK Dasawisma itu ibu-ibu yang orangnya gerakan yang ikhlas, yang mengelola orang-orang miskin di areanya. Sehingga mereka Paling kenal siapa yang betul-betul miskin, yang betul-betul membutuhkan. Nah, dengan cara itu saya dapat 76 juta. Tetapi BPS cuma 30-an juta. Sehingga di dalam kabinet, di dalam kabinet saya di soal sama Bu Sri Mulyani. Wah, seru nih. Apa itu Ibu? Ya dia kan Menteri Keuangan mesti nggak pengen kalau yang miskin banyak. Itu kenapa miskinnya banyak banget? Kalau dia mikirnya kalau miskinnya banyak, saya dapatnya uang lebih banyak gitu, kesehatan lebih. Saya bilang, lah saya itu caranya mendapatkan begini. Kalau dengan angka itu saya nggak berani, saya bilang. Akhirnya Pak SBY itu sangat bijak, dia bilang, oke deh yang 36 juta itu, jadi PPS 36 juta, saya 76 juta. Yang ini miskin dan sisanya adalah near poor atau near miskin atau hampir miskin. Udah itu semua dijamin. Nah, itu. Maka keluarlah uang dari APBN.
Yang kemudian setelah saya lengser, saya jadi Wapnimpres, maka barulah BPJS muncul, undang-undang BPJS dibicarakan tahun 2014, diketok oleh DPR, sehingga BPJS munculnya resminya 2014 tahun. Nah, uang Jamkesmas itu kemudian disebut sebagai uang PBI. Oke. Awalnya di situ. Nah, PBI ini memang permasalahannya adalah salah sasaran. Wah, itu perjuangan sendiri. Saya punya suatu organisasi, saya bikin suatu organisasi rakyat, namanya Dewan Kesehatan Rakyat, yang terdiri dari orang-orang grassroots. Saya berikan mereka semangat. Ayo orang-orang yang miskin, ya, orang yang prasejahtera, Anda harus menolong diri Anda sendiri. Kalau Anda nggak bisa menolong, saya hanya bisa membuat kebijakan. Tapi kalau nggak kalian kontrol di bawah, maka kebijakan itu nggak akan bisa berjalan. Dan benar, jadi di setiap wilayah, di setiap kelurahan itu ada orang-orang saya gitu, orang dari gerakan DKR itu untuk memantau. Dan ternyata memang salah sasaran itu bukannya kebetulan atau tidak disengaja, tetapi kebanyakan ini terjadi pada pimpinan daerah, kepala desa, kelurahan, waktu itu loh ya, tahun 2005 loh ya, bukan sekarang. Nah, itu ternyata kuota yang saya berikan pada kelurahan ini, sejumlah ini, tidak diberikan pada daftar yang diberikan oleh Bu PKK tadi. Jadi kasihnya ke siapa, Bu? Dikasihnya ke kerabat-kerabatnya pimpinan desa itu. Jadi kuota yang mestinya dikasih ke orang miskin malah keponakannya ke yang lain. Wah, itu sehingga yang dapat malah orang yang tidak membutuhkan sebetulnya, Bu ya. Ini yang terjadi sekarang menurut saya. Ada yang anak kecil umur 10 tahun bunuh diri karena tidak mendapat bantuan sekolah. Ada rakyat sakit cuci darah, tidak bisa cuci darah. Haknya diselewengkan oleh yang membagi kuota. Pendataannya atau siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, saya punya jalan, punya solusi. Sekarang setiap kelurahan atau setiap desa, tolong di kelurahan itu dipasang orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Ditulis gitu. Jadi rakyat biar bisa memantau langsung. Kayak PKH, Bu ya. Kan ditempel-tempel tuh. Ini dapat PKH karena miskin gitu. Distikerin gitu. Ditempel di kelurahan. Nama saya ada enggak ya? Tapi kok nama orang kaya ada di sini? Ini kok nama orang kaya di sini. Sekarang itu saja dulu dijalankan, mungkin akan mempengaruhi. Nah, sekarang banyak sekali orang yang cuci darah, banyak sekali yang tidak terteruskan. Alasan pemerintah datanya, menurut saya itu bukan alasan. Selama data dibetulin, data lama dulu dipakai, jangan sampai orang yang cuci darah itu putus, putus perawatan. Nah, itu. Banyak kan kalau kemarin kita melihat orang mau cuci darah, udah nyampe rumah sakit, terus malah nggak bisa cuci darah gitu kan, kasihan banget loh, Bu ya. Melihat ini nih, apakah kalau menurut Ibu ini bentuk negara ini tidak bisa melindungi hak kesehatan dari warganya? Betul. Kalau padahal zaman dulu dia bisa gitu kan, dan dia itu tinggal meneruskan. Menurut saya bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini CQ, kepala BPJS maupun Direktur Utama BPJS maupun Menkes harus duduk bareng, harus mengatasi ini. Nggak boleh tunggu dulu datanya. Waduh, nggak bisa begitu. Di dalam menangani masalah kesehatan kita tidak bisa entar sok.